masih remaja kok hamil kemudian menikah tadi ya. Pertama adalah begitu terbatasnya waktu untuk diri sendiri gitu ya, karena sudah harus mengurusi banyak hal gitu. Ya mengandung dengan segala ketidakenakannya gitu kan, masih remaja. Kemudian harus mengandung, kemudian nanti setelah punya bayi repot banget gitu ngurusi bayinya, kemudian kan harusnya masih sekolah gitu ya, gimana caranya gitu mengandung terus mau sekolah atau punya bayi kemudian harus sekolah gitu, membagi waktunya bagaimana, kemudian siapa yang akan mengasuh bayinya gitu, meskipun ada kejar paket tetapi ada keterbatasan juga yang akan dialami gitu. Pokoknya penuh stres lah gitu. Maka jangan sampai nggak usah jangan gitu. sampai. Maka memang perlu sekali untuk para anak maupun remaja ini diajari cara mengelola dorongan seksual gitu ya, cara mengelola libidonya gitu, supaya kemudian bisa disalurkan ke hal-hal yang positif, kegiatan-kegiatan yang positif gitu. Lupakan gitu dorongan seksual tadi, tapi olahragalah atau berkesenian lah gitu ya, kumpul-kumpul, berorganisasi dan sebagainya, sehingga kemudian terlewatkan pikiran tentang dorongan-dorongan seksual tadi. Lebih baik meningkatkan kapasitas diri gitu ya, menjadi remaja yang jauh lebih berguna, jauh lebih membahagiakan gitu daripada hamil dan ngurusi anak. Baik, Ibu Rita mau menambahkan? Ya, yang namanya usia remaja yang hamil ini kan pasti belum dikehendaki ya. Kalau belum dikehendaki itu pasti ada rasa malu. Orang tuanya malu, anaknya sendiri malu. Nah, dalam keadaan orang tua malu, anak malu ini pasti di rumah itu timbul suasana yang tidak bahagia, tidak mengenakkan. Padahal seorang ibu hamil itu ya harus manja, harus happy, harus bahagia, menikmati, minta ini, minta itu gitu kan. Nah, ini kan belum ada kesiapan, sehingga situasi yang tidak membahagiakan ini akan mengganggu kesehatan mental ibunya. Nah, ini akan berdampak pada bayinya. Nah, kemudian anak ini kan mengurus dirinya sendiri saja belum bisa. Ini sudah harus mengurus dirinya yang hamil, mengurus bayi. Sehingga dikhawatirkan dia itu ada kesiapan mental, ekonomi, sosial. Dia malu, kemudian ekonominya belum berdaya, masih numpang orang tua. Sehingga pemenuhan gizinya pasti akan sangat terganggu. Kemudian ya di kehidupan sosialnya jelaslah dia akan kehilangan masa-masa remaja yang membahagiakan, masa keemasan ya. Dia keluar rumah malu, ibunya juga mau belanja malu, diomongin dan lain sebagainya. Nah, ini kan sangat tidak baik untuk bayinya maupun untuk ibunya. Kemudian kesiapan dia melahirkan tadi ya, panggulnya belum cukup, sebenarnya mungkin alat kelaminnya juga belum usianya untuk bisa mengeluarkan bayi, maka menjadi sesar ya. Nah, ini juga ada efek-efek dari untuk si ibu. Belum lagi nanti dampaknya ini akan berkepanjangan. Nah, ujung-ujungnya sana adalah masalah kemiskinan tadi. Itu kemiskinan, perceraian. Jadi yang paling mudah sebenarnya adalah jangan sampai terjadi. Maka pencegahan ini dilakukan ya harus siapa saja. Nggak bisa DP3 AP2 bersama Dewan saja, nggak cukup, sangat tidak cukup. Ini harus semua. Kesadaran remaja sendiri yang paling penting, membuat dirinya tangguh. Untuk jadi masa usia remaja itu kan masa yang paling rentan gitu, pengennya nyoba-nyoba. Dan itu sebenarnya harus yang gitu dilewati, paling membahagiakan itu ya. Kemudian suka masa SMA gitu ya. Kalau delik-delik itu merasa lebih memuaskan gitu ya dan sebagainya. Delik ke orang tuanya aja nggak mau gitu ya. Padahal kalau itu menuju ke sesuatu yang berbahaya bagi dirinya, itu kan tetap harus dipikirkan. Jadi jangan hanya menentang, jangan hanya pengen coba-coba, tapi nggak memikirkan konsekuensinya. Nanti stunting saja bisa dari sini nih ya, Bu Erlina ya. Terjadi stunting. Kita mati-matian ini stunting, tapi remajanya tidak sadar menjaga diri. Jadi penting sekali untuk jangan coba-coba. Nggak usah berpikir untuk nyoba. Gitu. Berpikir untuk nyoba pun jangan, gitu. Apalagi nyoba. Gitu. Jauhi hal-hal yang nikmati nanti pada saat usianya siap ya Bu ya. Jauh lebih menyenangkan, membahagiakan itu menikah dan membentuk keluarga ketika sudah sangat siap. Direncanakan. Harus direncanakan gitu, jangan tanpa rencana nanti berabe hasilnya, kacau nanti segalanya gitu. Baik, Ibu, ini ada pertanyaan yang masuk melalui WhatsApp.
Dan sahabat saudara dan semua listener, sekali lagi untuk Anda yang ingin bergabung bisa melalui 081754832000. Ini dari Mbak Ayu di Jogja dengan isi pesannya begini, Bu. Kemarin saya baca berita ini, Bu, ada perempuan tenaga kesehatan juga, profesinya untuk profesinya bidan. Beliau ini masih muda dan sepertinya kehamilannya tidak diinginkan. Kemudian anak yang dilahirkan ini kembar dan dibuang dan ditemukan dalam keadaan yang tidak bernyawa. Nah, menanggapi kasus ini harus seperti apa, Bu? Padahal beliau ini bidan dan pasti sudah tahu ilmu tersebut. Oh, begitu. Jadi kalau ini apalagi dibuang tadi bayinya, sudah tentu kemudian bisa diproses hukum ya. Kalau itu ya ada konsekuensi hukumnya gitu, karena sudah ada undang-undang perlindungan anak gitu ya. Anak itu kalau menurut undang-undang kan sejak masih ada di dalam kandungan maupun setelah lahir gitu. Artinya aborsi pun itu melanggar undang-undang perlindungan anak gitu. Apalagi sudah dilahirkan dan kemudian dibuang atau dibunuh gitu ya. Itu tenaga juga medis lagi ya, Bu, ya. Apalagi tenaga medis tadi. Itu sudah melanggar undang-undang perlindungan anak juga, dan segala yang berbau pasal-pasal tentang kriminalitas atau kejahatan ya. Jadi kemudian itu bisa diproses hukum, kasihan kan ya. Nah, memang lebih baik yang masih lajang-lajang gitu, meskipun sudah dewasa gitu ya, tetap jangan coba-coba untuk melakukan hubungan seksual secara bebas. Lebih membahagiakan, lebih baik berhubungan seksual itu ketika sudah menikah. Nah, ada pelindungnya gitu, terlindungi oleh undang-undang juga gitu ya. Ketika hamil juga lebih tenang gitu, menjalani kehamilannya dan tidak panik, tidak cemas ketika melahirkan gitu. Kalau yang masih lajang sudah tentu panik kan. Begitu hamil aja panik, bagaimana caranya menyembunyikan kehamilan gitu. Kemudian ketika melahirkan lebih bingung lagi gitu, karena belum punya suami gitu ya. Sehingga ini anak harus diapakan, malu juga kalau orang lain tahu, sehingga seringkali kan kemudian dibuang ya. Beberapa waktu lalu kan kita juga melihat di berita ya, ada bayi kembar yang dibuang di sungai gitu oleh pasangan yang belum menikah gitu, meskipun mereka sudah dewasa secara umur gitu. Itu juga nantinya bisa berakibat pada proses hukum bagi pelaku gitu. Eman-eman kan ya. Nah, itu kadang-kadang tidak terbayangkan ketika melakukan gitu. Ketika melakukannya Sekejap ya. gitu. Taunya cuma seneng-senengnya aja gitu. Padahal konsekuensinya ternyata jauh banget gitu, sampai kemudian ditangkap, diproses hukum dan sebagainya karena melakukan kejahatan. Baik, terima kasih Bu Elina. Ibu Rita mau menambahkan? Ya, ini sangat sebenarnya sedih ya, memprihatinkan ya, kalau apalagi ini terjadi bidan. Tetapi kembali lagi, jika itu sudah terjadi, maka ya hadapi, harus konsekuen ya. Karena tidak tentang dirinya saja, ini kita tidak sedang membahas rasa malu sebenarnya ya, bahwa malu iya, tetapi bahwa ini sudah terjadi dan ada janin yang harus ini menjadi akan menjadi lahir menjadi generasi ya, maka ya hadapi dengan segala resiko. Toh rasa malu itu tidak bisa dia buang dengan dia membuang bayinya. Kemudian ini kan malah akan berdampak secara hukum ya. Jadi kalau saya ya memang harus dihadapi dengan segala resiko. Menghadapi itu, kemudian menyiapkan bayinya lahir dengan sehat, itu adalah pilihan terbaik. Iya, betul. Kalau sudah seperti itu nggak boleh lagi. Karena sudah terjadi Iya. ya. Jadi berbahaya juga ketika kan ada ya, karena tidak menghendaki kehamilannya, kemudian minum obat-obatan bebas, ngawur gitu, bahkan berusaha untuk bagaimana caranya mengaborsi dan sebagainya. Itu akan berbahaya bagi dirinya. Jadi tidak hanya pada bayinya yang ingin dibuang tadi ya. Ya kalau kemudian berhasil gitu, kalau tetap hidup bayinya gitu, bisa jadi kemudian bisa cacat lahirnya ya, kan jadi lebih berat lagi nanti bebannya kan. Bagi si ibunya gitu, sudah beban bersalah, kemudian melihat sendiri bayinya misalnya mengalami kecacatan, kan rasa bersalahnya akan berlipat-lipat juga selain nanti mengasuhnya juga gitu. Nah, kalau kemudian terjadi aborsi yang tidak ilegal, yang tidak legal tadi gitu,
itu juga bisa berakibat pada kematian si ibu Kematian ibu, mengandung ya. tadi, atau kemudian berakibat tidak meninggal tapi kemudian berakibat rusaknya organ-organnya, Ya. gitu ya, Mungkin organ-organ bisa tidak hamil reproduksinya. lagi, tidak Sehingga bisa. tadi disampaikan Bu Rita bisa kesulitan untuk hamil ketika nantinya sudah dewasa, sudah menikah dan sebagainya, pengen hamil malah nggak Malah nggak bisa bisa, gitu. ya. Ya karena sudah rusak organnya. Jadi nggak usah lah coba-coba gitu, banyak hal negatifnya gitu daripada enaknya Iya. gitu istilahnya. Jadi harus berani bertanggung jawab itu Mbak kata. Jika ini kan kita Jika, bahasnya ya. jika sudah terjadi Terjadi, hamil yang betul. tidak dikehendaki, Ya. maka harus Jangan- kembali ke harus bertanggung jawab. Betul. Bayi Jangan ini harus berusaha dijaga gitu ya untuk Bu. mengaborsi, ya. Tetap bertanggung jawab terhadap bayi yang dikandungnya gitu. Dengan segala risikonya. Atau nanti juga ada dukungan-dukungan yang bisa diberikan gitu ya, orang tua atau saudara gitu, atau di layanan pemerintah gitu ya, yang bisa untuk mengelola kesehatan mentalnya secara lebih baik Ya. gitu. Jadi tetap selamatkan anaknya untuk keselamatan ibunya juga. Oke. Baik, demikian ini untuk Mbak Ayu di Jogja yang sudah bergabung. Terima kasih sekali untuk kebersamaannya. Dan kita jeda dulu ya Bu, nanti kita masuk ke segmen closing. Setelah jeda nanti, untuk Anda Sobat Sonora, stay tune sampai nanti di akhir perbincangan kami siang hari ini di Sonora FM dan Smart FM Yogyakarta. Nah, sebagai statement closing ini Ibu Erlina dan Ibu Rita terkait dengan kesehatan reproduksi remaja, apa yang harus kita istilahnya bisa kita kemas untuk bisa paham terkait dengan kesehatan reproduksi remaja? Ya, sebetulnya remaja sendiri harus belajar ya, harus memahami kesehatan reproduksinya. Kami bahkan di DP3AP2 ini mengeluarkan buku saku gitu untuk kesehatan reproduksi remaja dengan bahasa yang gampang dimengerti oleh remaja. Jadi bahasanya adalah bahasa remaja gitu, menyenangkan juga mempelajarinya gitu. Buku saku dibawa kemana-mana bisa gitu. Sambil tiduran juga dibaca enak gitu. Atau kemudian bisa mengakses di website kami gitu ya, kesehatan reproduksi remaja, untuk buku sakunya secara soft copy-nya gitu, bisa dibaca di situ. Atau buka-buka di pusat pembelajaran keluarga kami, di situ juga ada. Kemudian terkait dengan kesehatan mental remaja juga ada di situ gitu. Semuanya dilakukan kami, artinya langsung ketemu masyarakat iya, melalui media sosial iya, menyediakan buku saku, e-book dan sebagainya juga iya. Semuanya supaya para remaja ini memahami kesehatan reproduksinya dan memperoleh sumber-sumber yang sahih gitu ya, valid untuk mempelajarinya. Dan itu juga bisa dipelajari juga oleh orang tua. Orang tua juga ikut baca gitu ya, ikut belajar gitu, sehingga kemudian bisa memahamkan pada anak-anak remajanya gitu. Penting sekali untuk memahami itu supaya tidak terjadi hal-hal yang negatif gitu. Jangan sampai anak-anaknya melakukan seks bebas, apalagi kemudian sampai hamil, atau tidak hamil tapi kena penyakit menular seksual, kan bahaya juga gitu. Jangan sampai terjadi seperti itu. Jadi ayo kita semua belajar tentang kesehatan reproduksi gitu. Baik, terima kasih Bu Erlina. Dari Ibu Rita? Ya menyambung Bu Erlina, karena begitu pentingnya kesehatan reproduksi ini untuk remaja, maka edukasi pendidikan tentang kesehatan reproduksi remaja ini harus diberikan sedini mungkin oleh keluarga, oleh guru-guru, dinas-dinas terkait memberikan sosialisasi. Kemudian untuk remaja, saya ajak nikmati masa remaja kalian dengan hal-hal yang positif. Jangan coba-coba hal-hal dengan seks di luar pernikahan. Persiapkan pernikahan kalian dengan matang supaya tidak terjadi penghamilan sebelum dikehendaki. Ini akan membahayakan dan dampaknya akan semakin panjang untuk generasi yang akan datang. Kuatkan iman dan perbanyak aktivitas-aktivitas fisik, komunikasi sosial yang positif. Oke. Terima kasih. Terima kasih Bu Rita, terima kasih Bu Erlina Sama-sama. untuk perbincangannya siang hari ini ya. Dan sama-sama demikian untuk podcast kami kali ini di podcast Family Talks untuk tema kesehatan reproduksi remaja. Saya Ica pamit mewakili semua yang hadir dan bertugas yang hari ini, sahabat-sahabat dan semua listener. Terima kasih dan selamat melanjutkan aktivitas Anda. Terima kasih.